Shalom, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah manajemen pemasaran tentang bauran pemasaran 7B. Jadi, kayak punya kelompok di sini membahaskan tentang pledge. Nah, langsung saja kita masuk di materinya. Jadi, untuk kita ketahui bahwa pledge adalah bagaimana produk atau jasa sampai ke konsumen, mencakup lokasi penjualan, saluran distribusi, dan aksesibilitas. Nah, kira-kira mengapa pentingnya pledge ini? Jadi, pentingnya pledge yang pertama adalah menentukan kemudahan akses produk. Jadi, tanpa distribusi yang baik, produk akan susah sampai ke tangan konsumen, meskipun kualitasnya bagus dan promosinya besar. Nah, yang kedua, mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya, konsumen cenderung membeli produk yang mudah ditemukan jika produk tidak tersedia di tempat yang mereka biasa belanja. Contohnya di sini adalah marketplace online, dan supermarket. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi, konsumen merasa puas, misalnya dengan layanan pengiriman yang cepat. Kita ambil contoh di sini, misalnya pengiriman lewat JNT Express, misalkan barang online. Nah, tentu ini akan mudah sampai ke tangan konsumen karena prosesnya cepat. Yang berikut, mendukung efisiensi operasional. Jadi, pledge yang baik melibatkan logistik dan manajemen stok. Ini juga membantu perusahaan menghemat biaya distribusi dan menghindari kehabisan stok. Yang berikutnya, membangun citra merek. Produk premium atau emosional seperti iPhone atau merek Chanel ini membutuhkan distribusi yang inklusif dan prestis. Artinya, tempat di sini ini mencerminkan posisi brand di mata konsumen. Baik, yang berikut, tanpa pledge yang tepat, produk tidak akan berarti di pasar karena distribusi adalah jembatan antara nilai produk dan kebutuhan konsumen. Pledge yang strategis akan meningkatkan penjualan dan memperkuat merek, serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Saya di sini sebagai pembawa materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur penting dalam strategi pledge. Ada 5 unsur penting dalam strategi pledge. Yang pertama itu saluran distribusi. Di mana saluran distribusi itu bisa dapat menentukan apakah produk dijual langsung ke konsumen atau seperti lewat toko online atau melalui perantaran dan seperti distributor atau ke toko detail. Yang kedua itu cakupan distribusi. Di mana cakupan distribusi itu bisa dijual banyak tempat selektif atau dijual di tempat tertentu, dan eksekutif atau dijual di lokasi terbatas dan premium. Di mana yang unsur ketiga itu lokasi dan aksesibilitas. Di mana lokasi dan aksesibilitas ini bisa memilih lokasi yang strategis agar konsumen mudah menemukan dan menjangkau produk. Unsur yang keempat itu logistik dan pengiriman. Logistik dan pengiriman ini adalah proses gudang atau pengangkutan hingga produk sampai ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi baik. Unsur yang terakhir atau unsur yang kelima itu teknologi pendukung, di mana teknologi pendukung itu termasuk pemesanan online atau pelacakan barang atau sistem distribusi. Oke, baik, saya sebagai pemateri yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari produk
place. Yang pertama itu contoh produksi. Ada aqua atau air mineral. Aqua didistribusikan secara luas melalui toko kelontong, minimarket, supermarket, dan warung makan. Juga didistribusikan melalui online. Ini disebut distribusi insentif karena karena dibutuhkan di mana saja dan harus didapatkan dengan secara mudah. Yang kedua itu Wardah Lip Cream. Produk kosmetik ini tersedia di gerai resmi di pusat perbelanjaan, toko kosmetik, dan e-commerce. Wardah juga melakukan strategi omnichannel menjangkau ke konsumen dan online maupun offline. Yang kedua itu contoh dari jasa. Yang pertama Grab, layanan transportasi dan pengiriman. Grab dapat diakses sepenuhnya melalui aplikasi digital. Pelayanan Grab tersedia hampir di seluruh kota besar dengan distribusi jasa dilakukan oleh mitra pengemudi secara real time. Yang kedua itu Starbucks. Starbucks membuka gerai di lokasi yang strategis seperti rest area, jalan tol, dan pinggiran jalan utama. Memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin membeli kopi tanpa harus turun dan berkendara. Contoh yang berikutnya itu contoh produk emosional. Yang pertama iPhone 15 Pro. Produk ini bukan dibeli hanya untuk fungsinya saja, tetapi karena citra merek dan status sosial. Apple mendistribusikan produk ini secara eksklusif di Apple Store, toko resmi, dan mitra terbatas untuk menjaga kesan eksklusif. Yang kedua itu parfum Chanel nomor 5. Parfum mewah ini dipasarkan di butik khususnya konsumen, mengutamakan pengalaman belanja dan citra elegan dari produk. Perkenalkan, nama saya Jumetri Uematan. Saya sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan contoh produk fungsional. Yang pertama, rinso deterjen. Produk ini digunakan untuk mencuci pakaian sehari-hari, jadi harus disediakan di warung, pasar, toko, dan supermarket. Distribusinya dibuat sangat luas agar mudah digunakan. Yang kedua, Anker Power Bank. Power Bank dibeli karena dibutuhkan akan daya baterai saat berpergian, maka produk ini dijual di toko elektronik, online, marketplace, dan bahkan di bandara untuk kebutuhan darurat. Yang terakhir, kesimpulan, place adalah salah satu contoh komponen paling penting dalam baruan pemasaran distribusi, menentukan apakah produk bisa sampai ke tangan produsen dengan cara yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan. Strategi distribusi harus disesuaikan dengan jenis produk, apakah bersifat emosional atau fungsional, agar nilai produk benar-benar dirasakan oleh konsumen.